untuk mengawal fokus isu itu. Jadi ketika selesai satu kepengurusan Kopri PMII, kita sudah menyelesaikan satu konflik permasalahan yang ada di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU, apa kabar? Wah, jumpa lagi bersama saya, Resti Maulida, spesial Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam Serambi Nusantara. Dan tentu kali ini saya sudah menghadirkan tamu spesial, kandidat Ketua Kopri PBPMII, sahabat Fitrah Juniarti. Assalamualaikum Kak Fitrah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini luar biasa Kak Fitrah itu kemarin itu baru tiba ya dari daerah ya Kak ya? Iya kan lebaran di sana. Oh lebaran di sana. Oh pulang kampung berarti ya. Oke. Tapi terima kasih loh mau menyempatkan waktu di sini. Ya terima kasih, maaf ya diundur-undur terus kemarin. Gak apa-apa. Oke, karena ini adalah momen paling berharga tentu untuk kader-kader se-Nusantara, pemirsa TVNU juga di tengah mungkin waktu yang dipersiapkan oleh BPK sangat padat, sangat singkat sekali gitu ya. Serambi Nusantara tentunya memfasilitasi para kandidat Ketua Kopri PBPMII, Ketua PBPMII untuk bisa menyampaikan gagasan inspiratifnya tentu ke depan untuk pembedahan organisasi seperti apa kira-kira gitu ya Kak. Oke, pemirsa TVNU, ini menarik sekali karena Kak Fitrah Juniarti ini hari ini menjabat sebagai Bendahara Bidang Hubungan Internasional PBPMII ya Kak Fitrah ya. Namun kita lihat lagi sejarahnya, beliau pernah berproses juga di tingkat komisariat di Kopri, kemudian naik sebagai Ketua Kopri Cabang Makassar gitu ya. Namun hari ini melabuhkan proses kaderisasinya menjabat sebagai Bendahara Bidang Hubungan Internasional PBPMII. Sekarang mencalonkan lagi sebagai Ketua Kopri PBPMII. Artinya sahabat-sahabat pergerakan pemirsa TVNU gitu ya, dari tingkat bawah komisariat gitu, tingkat dasar, kemudian sampai tingkat cabang berproses di Kopri. Hari ini di PMII. Kemudian masuk lagi kandidat mengkontestasikan diri maju pada perhelatan Ketua Kopri PBPMII. Nah, apa yang membuat Kak Fitrah kemarin ya mungkin ya di periode saat ini mau masuk dalam keputusan PMII sedangkan berkhidmat atau berprosesnya di Kopri secara khusus? Oke, terima kasih ya Resti. Oke, sama-sama kakakku. Jadi aku memang proses awalnya itu dari Ketua Kopri Rayon malah. Oh, Rayon. Ya, waktu itu di Ketua Kopri Rayon Sastra, kemudian waktu di komisariat hanya wakil sekretaris waktu itu, kemudian diamanahkan di cabang Kota Makassar sebagai Ketua Kopri PMII. Iya. Nah, dalam prosesnya itu pada akhirnya kenapa kemudian saya memilih untuk masuk ke PBPMII tidak di tubuh Kopri, karena saya rasa ini soal kebutuhan. Bahwa di tubuh PMII, karena Kopri ini badan semi otonom, tentunya di tubuh PMII di dalam BPH PBPMII perlu juga ada keterwakilan perempuan. Nah, kebutuhan PBPMII juga dielaborasikan dengan background pendidikan saya. Kan waktu S1 aku tuh sastra Inggris. Nah, kemudian ambil S2 pasca sarjana hubungan internasional. Jadi tentunya ini soal kebutuhan PBPMII juga mengisi ruang kosong waktu itu di Bendahara Bidang Hubungan Internasional. Nah, jadi selama proses perjalanan saya di PBPMII menjadi BPH, itu tentunya saya juga banyak memperjuangkan hak-hak Kopri. Karena lagi-lagi soal aturan, soal kebijakan itu adanya di rapat pleno BPH. Iya, jadi di rapat pleno BPH itu perlu ada keterwakilan perempuan di luar dari kepemimpinan mungkin Kopri, karena kalau Kopri di BPH PBPMII juga jadi BPH. Nah, jadi perlu tentunya ada keterwakilan perempuan di tubuh di bidang-bidang yang ada di PBPMII meskipun tidak mencapai 30% sebenarnya. Karena cuma 3 orang kalau di PBPMII-nya di luar dari struktural KSB Kopri. Nah, kenapa kemudian saya ingin mencalonkan kembali ke Ketua Kopri? Karena memang selama ini gerakan, arah gerak, gagasan, pikiran itu masih isunya soal perempuan. Artinya dengan perjalanan panjang yang telah saya lalui, saya mungkin ini ada periode terakhir saya, karena kan di PMI itu hanya sampai umur 30 tahun. Nah, tahun depan kayaknya saya udah 30 nih. Jadi kayaknya periode terakhir, dan saya ingin
mengabdikan diri saya untuk terakhir kalinya itu tentunya menjadi seorang ketua dan menerapkan semua ide-ide gagasan saya selama ini dari hasil saya menjabat sebagai ketua Kopri sampai ketua Kopri cabang sampai di BPH PBPMI. Oke, gitu. Selama berproses itu ya? Iya. Tapi berarti kalau di Kopri tidak ada aturan usia secara spesifik ya? Sama. 30 tahun kalau di kalau ada di RT. Ada RT. Oh, menarik sekali. Artinya memang dari proses kaderisasi yang kakak temui gitu ya, kakak di situ coba untuk berbaur masuk dalam struktural yang didominasi oleh laki-laki dan melihat situasinya seperti apa, dan hari ini sudah menangkap potret-potret itu dan mencalonkan diri sebagai ketua Kopri gitu ya? Iya, benar. Oke, potret yang kakak tangkap nih sebagai kader perempuan yang berproses di tubuh PMII mungkin gitu ya, apalagi cuma 2 orang ya tadi kayak? 3 orang? Oke, dari BPH 3 orang representasi perempuan di lain Kopri. Apa sih yang kakak potret situasinya hari ini, Kak? Memang tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa ketika mungkin rapat pleno atau menentukan kebijakan karena kebanyakannya laki-laki, jadi ya cara pandangnya sometimes ada cara pandang yang agak cara pandang laki-laki nih. Meskipun aku merasa bahwa sahabat-sahabat kita di PMI itu juga sudah sangat terbuka untuk ruang-ruang perempuan. Apalagi di kepengurusan Tum AB ini, aku merasa ruang perempuan itu sangat dibuka dengan lebar. Artinya makanya Tum AB ya? Iya, sangat responsif dan memang benar-benar memberikan kita ruang untuk untuk berelaborasi, berdiaspora kemanapun sebagai meskipun tubuhnya sebagai kader perempuan gitu ya. Artinya tapi tetap perlu ada kebijakan itu dari suara perempuan. Wah, ini menarik sekali ya. Aku akan undang tentunya Ketua Umum PBPMI ini. Kita akan bincang-bincang di edisi terakhir mungkin di Serambi Nusantara. Sahabat-sahabat boleh juga nanti simak live kita ya. Insya Allah akan kita agendakan. Kak Fitra juga kan sahabat TVNU, pemirsa semuanya gitu ya. Hari ini menjabat sebagai Bendahara Bidang Hubungan Internasional PBPMI. Ya. Nah, itulah yang mendasari Kak Fitra melanjutkan S2-nya pasca sarjana hubungan internasional di Universitas Paramadina. Yang mana sebelumnya di Makassar jurusannya sastra Inggris. Sastra Inggris, ya. Ya kan, Kak? Hubungan internasional tentu menyoroti isu-isu politik yang terjadi skala internasional gitu ya. Nah, Kakak membaca situasi internasional hari ini seperti apa sih, Kak? Nah, situasi politik internasional saat ini dengan akan memasuki bonus demografi itu cukup harus menantang kita untuk berespon dengan cepat. Iya, jadi sama dengan tagline dari PBNU ya, membangun peradaban itu kan hasil dari kajian-kajian internasional. Artinya bagaimana kemudian karena kita memasuki era disrupsi 5.0, kemudian juga menuju bonus demografi, makanya kita harus merespon dengan cepat segala isu-isu yang terjadi hari ini. Bagaimana Kopri di kepemimpinan kakak akan merespon isu-isu itu dengan cepat? Nah, makanya aku mengangkat tagline Kopri Smart menuju kepemimpinan perempuan yang setara, responsif dan mendunia. Waduh, keren sekali nih. Bisa diterjemahkan lebih sederhana bagaimana itu Kopri Smart dia kakak gagas? Ya, jadi Kopri Smart itu bukan hanya tagline smart itu berarti pintar. Cerdas, ya. Artinya hari ini Kopri memang sudah smart, dan smart itu singkatan dari solid, mandiri, andil, responsif dan terampil. Solid, mandiri, responsif, adil dan andil dan terampil. Nah, jadi tentunya kalau solid, bagaimana kemudian kita akan menyolidkan gerakan perempuan ini mulai dari akar rumput. Aku membayangkan mempunyai sebuah grand issue, yang grand issue itu dikerjakan oleh kader-kader Kopri mulai dari akar rumput. Kolektif ya? Kolektif. Artinya kalau hari ini kita lihat gerakan Kopri ini kan masih masing-masing per wilayah. Nah, aku pengennya ini terpusat di nasional, sebuah gerakan. Fokus tema gerakan ada satu grand issue yang akan kita bawa ke gerakan kita, dan itu akan harus diselesaikan di
satu periode. Apa kira-kira fokus isunya, Kak? Nah, ini akan menjadi kajian bersama grand isunya. Artinya setiap daerah membawa wacana di Wacana, daerahnya. iya. Oke, menarik, Artinya menarik. ini tidak menjadi instruksi dari nasional, tapi gerakan itu harus dari bawah. Apa kemudian kebutuhan kader-kader Kopri se-Nusantara bahkan sedunia ya, tentang gerakan-gerakan Kopri dan bagaimana kita kemudian membawa organisasi ini. Oke. Nah, jadi aku punya bayangan kita punya satu grand issue yang akan kita selesaikan nih. Contoh nih ya, umpamanya kasus kekerasan seksual. Oke. Nah, gimana kemudian kita bisa menyelesaikan satu grand issue itu dan itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke. Artinya gerakan yang akan kita bawa adalah gerakan akar rumput. Oke, solid lah ya. Solid dari bawah. Oke. Kemudian M. Mandiri. Mandiri. Nah, mandiri ini kan visi sustainable, visi berkelanjutan dari Ketua Umum Kopri sebelumnya. Bahwa perlu ada berkelanjutan, kesinambungan. Oke. Kemandirian ini kan kemandirian pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Artinya perlu ada kesinambungan. Program-program yang sudah dijalankan ke pengurusan selanjutnya itu kita akan jalankan juga dan tentunya akan mentransformasikan gerakan-gerakan itu. Oke, selanjutnya andil ya. Nah, ya andil itu ya ikut serta, Ambil peran. ikut serta dalam berbagai bidang, berbagai isu dan berbagai ruang. Nah, kemudian responsif. Nah, responsif ini karena kita akan memasuki era disrupsi, era menuju Indonesia Emas 2045, kemudian kita akan memasuki bonus demografi, di mana kita harus dituntut untuk cepat ya dalam menanggapi sesuatu, cepat dalam bekerja, cepat dalam menangkap. Tentunya kita harus responsif. Isu-isu yang hari ini ada di lokal, nasional maupun internasional itu Kopri sudah harus mampu untuk merespon isu-isu tersebut. Jadi kita sudah tidak stuck dalam wacana-wacana soal gender lah, soal kesetaraan, bagaimana empowerment perempuan, support perempuan. Saya mengamini bahwa hari ini di era digital yang luar biasa ini, support perempuan itu sudah sangat masif. Artinya kita tidak akan terjebak pada ruang itu lagi. Tapi kemudian bagaimana kita sudah harus merespon isu-isu yang seharusnya sudah kita bisa selesaikan bersama. Oke, beralih fokus menjadi aktualisasi lah kira-kira ya. Benar. Oke. Nah, kemudian yang terakhir terampil itu harus kreatif dan inovatif ya untuk membangun peradaban dunia. Luar biasa, smart ya. Smart. Ini salah satu visi yang mungkin sudah didiskusikan Kak Fitra secara matang bersama tim dalam program Smart. Nah, sahabat-sahabat mungkin juga bisa berdialog lebih lah ya bersama Kak Fitra ataupun bersama tim bagaimana tentu mengelaborasikan Smart ini dalam proses-proses kebutuhan-kebutuhan daerah sahabat-sahabat sekalian. Oke, Kak Fitra, kita kan tadi ngomongin bagaimana kakak cepat tanggap melihat situasi internasional, begitupun hari ini posisi kakak sebagai bendahara hubungan internasional PBPMI. Nah, ada hal yang menarik, tentunya kita mau intermezzo dulu nih pemirsa-pemirsa TVNU ya, karena kan Kak Fitra asal dari Makassar ya. Di Makassar itu teman-teman atau sahabat-sahabat pergerakan, kita mengenal budaya yang mungkin ini juga sahabat-sahabat sudah dengar, karena tadi saya habis ngobrol tipis-tipis, ada budaya uang panai ya kan. Iya, benar. Ternyata uang panai itu berbeda dengan uang mahar. Ya kan, dan harganya juga fantastis. Aku pengen mendengar bagaimana Kak Fitrah gitu menceritakan kepada saya, kepada pemirsa TVN dan sahabat-sahabat pergerakan mengenai budaya uang panai ini di Makassar, Kak. Iya, jadi sebenarnya budaya uang panai ini memang menjadi diskusi ya, karena dianggap bahwa wah di Makassar ini perempuan itu dibeli. Nah, sebenarnya tuh makna filosofinya tidak seperti itu. Artinya ketika kalau perempuan Bugis mau dinikahi itu perlu perjuangan yang perlu perjuangan yang lebih lagi, apalagi perempuan ini sudah melewati pendidikan yang mungkin lebih tinggi atau mungkin memiliki strata sosial lebih tinggi, itu tentunya perlu ada bentuk penghargaan. Jadi uang panai ini adalah bentuk penghargaan sebenarnya terhadap perempuan. Ini tradisi khas Makassar? Tradisi khas Sulawesi Selatan. Oh, khas Sulawesi Selatan. Iya. Artinya, saya juga lupa nih. Daerah Sulawesi Selatan, daerah menghimpun daerah mana saja sih? Banyak. Kalau Sulawesi Selatan, kalau ibu kota provinsi itu Kota Makassar. Tempat saya, iya. Kemudian ada Maros, Pangkep, ada Baru, banyak lah. Oke, artinya kalaupun di Maros misalkan gitu ya, menikah dengan Makassar atau selain dari Makassar itu juga sama? Sama.
Tetap ada tradisi uang panai karena uang panai itu bentuk penghargaan terhadap perempuan-perempuan Sulawesi Selatan. Oke, rate paling standar uang panai berapa? Ya tergantung tergantung pendidikan. Tapi sebenarnya itu didiskusikan sama keluarga, pihak keluarga. Oke. Jadi kesepakatan bersama juga ya. Tetap terjadi kesepakatan bersama. Kalau nggak terjadi kesepakatan bersama kan nggak jadi nikahnya nanti. Oh gitu. Artinya dia pas melamar bawa uang panai itu atau sebelum itu, Kak? Jadi pertama proses kalau mau menikah itu namanya ada manu-manu itu. Manu-manu? Iya, manu-manu itu pihak cowok yang datang dulu, terus kemudian diterima, dia membawa keluarganya, kemudian musyawarah, ada namanya mapetuada. Nah, mapetuada ini kayak lamaran, Resti. Okay. Nah, di mapetuada itulah yang ketika pihak keluarga laki-laki ini membawakan uang panai. Itu sebagai uang belanja sebenarnya. Oh, gitu. Uang belanja untuk pesta pernikahan perempuan. Oh, aku merasa begitu juga ya di tradisi kita ya. Kalau lamaran mungkin berkhitbah ya. Rasanya saya bingung nih. Dikasih cincin mungkin sebagai tanda atau uang buat masak-masak gitu ya. Kira-kira kayak uang panai kayak gitu ya. Gitu. Cuma memang ada rate harga tertentu lah kira-kira gitu ya. Iya, sebenarnya harga tertentu itu karena tergerus zaman aja sih soal budaya ini. Kalau budaya. Tapi esensialnya gitu ya, Kak. Tapi esensialnya itu bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan. Seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan. Oke, ini menarik ya kita ngomongin tradisi Makassar. Oke, cukup lah kita intermezzonya. Oke, kita kembali ke tema hari ini, ngomongin Kopri, ngomongin masa depan PMII gitu ya. Nah, hari ini Kak, status Kopri kan di tubuh PMII semi otonom ya? Iya. Kakak menerjemahkan status semi otonom itu seperti apa sih? Nah, semi otonom itu kan artinya masih satu kesatuan. Masih satu kesatuan. Masih satu kesatuan. Kopri ini masih satu kesatuan. Istilahnya kalau PMI adalah tubuh, ya Kopri salah satu dari bagian tubuhnya. Oke. Jadi masih satu kesatuan. Artinya ketika Kopri semi otonom, segala kebijakan-kebijakan itu juga masih akan berdiskusi dengan PMI. Artinya yang bertanggung jawab Kopri pun PMI gitu ya? Iya, meskipun memiliki ketua tersendiri gitu. Enak dong ya, kalau kayak gitu berarti kalaupun Kopri bikin anggaran, kegiatan, kan ada tanggung jawabnya PMI gitu untuk memfasilitasi atau gimana? Implementasinya seperti apa sih kalau di nasional tuh, Kak? Ya sebenarnya lebih kepada kolaborasi bersama aja sih. Kolaborasi bersama. Artinya PMI memberikan ruang perempuan untuk bergerak pada isu-isu perempuan. Artinya ada PMI ini memberikan ruang gerak khusus kepada perempuan untuk fokus terhadap isu ini loh. Artinya kalau kita terlalu banyak juga bergabung kan fokus isunya tuh malah kemana-mana, kebanyakan. Tapi ketika di Kopri itu fokusnya memang bagaimana kemudian kita menggerakkan gerakan perempuan ini secara masif. Nah itu ada di tubuh Kopri. Oke, luar biasa ya. Nah, tadi kan kakak juga mau di Smart tuh solid ya, solid artinya gerakan kolektif, kemudian kakak mau memfokuskan isu gerakan ya tadi kayak gitu kan. Nah, kakak pun tadi menggambarkan bahwa inilah kiranya kenapa semi otonom adanya Kopri untuk memfokuskan isu Kopri. Nah, dari berbanyak isu topik kenegaraan di sektor ekonomi, apalagi lah itu ya, ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, keagamaannya. Kira-kira Kopri ke depan kepemimpinan kakak mau fokus di isu mana, Kak? Tentunya kita akan tetap fokus pada gerakan perempuan ya, dan dari berbagai sektor. Dari 5 sektor ini artinya pemberdayaan itu kan ada beberapa segmen ya. Pemberdayaan perempuan itu kan ada segmen pendidikan, kemudian segmen kesehatan, kemudian segmen ekonomi. Dan saya rasa 3 segmen ini itu harus sama-sama semua difokuskan. Oke, artinya semua segmen yang sangat vital berkaitan dengan perempuan. Iya. Oke, ini menarik sekali ya. Oke, karena tadi kita ngomongin terjemahan dari satu semi otonom ya kan. Sekarang posisi paling ideal kakak menurut ini kan ada wacana-wacana banyak ya tentang Kopri kan. Nah, aku ingin melihat pandangan kakakku Kak Fitra ya mengenai posisi ataupun status paling ideal untuk Kopri. Kira-kira apa? Sebenarnya kan wacana otonomisasi Kopri ini kan sudah ada nih dari kongres-kongres sebelumnya. Iya kan. Dan itu sebenarnya menjadi angin segar untuk gerakan Kopri. Tapi kemudian apakah wacana menjadi bagian otonom sendiri ini bisa menjadi pertimbangan yang cukup panjang sebenarnya, dan juga diskusi yang panjang. Artinya
kalau aku sendiri melihat Kopri hari ini sebenarnya sudah mampu untuk otonom. Dengan melihat kemandirian kader-kader Kopri, kemudian jaringan alumni Kopri-Kopri yang sudah hadir di berbagai ruang, saya rasa sebenarnya sudah mampu. Tapi ini masih menjadi pertimbangan yang cukup panjang dan menjadi pembahasan dan diskusi. Ketika kita mau mengotonomkan sebuah lembaga, itu perlu ada diskusi mulai karena ini kan soal sebuah organisasi ya. Isinya tuh rame dan banyak orang, banyak unsur. Nah, kalaupun saya nanti terpilih jadi ketua Kopri, saya tentunya akan mendiskusikan ini mulai dari tingkatan rakyat sampai tingkatan PB dan juga bersama dengan seluruh alumni-alumni Kopri PB. Jadi tidak akan yang terbaik seperti apa? Iya, gitu ya? Jadi kita tidak akan mengambil sebuah langkah kalau ada yang tidak setuju. Itu kan seperti itu. Artinya wacana ini angin segar dan perlu dipertimbangkan, tapi apakah pertimbangan-pertimbangan atau gagasan-gagasan dari berbagai lini sektor itu bisa kita sinkronkan atau enggak gitu. Artinya ketika nanti saya pun terpilih jadi ketua Kopri, itu saya akan berdiskusi soal ini bersama dengan berbagai sektor dan melibatkan tentunya unsur-unsur alumni senior-senior yang ada di Kopri hari ini gitu. Oke, ini menarik juga ya. Memang perlu pertimbangan dan diskusinya lebih serius, lebih mendalam. Ini PR untuk kita semua lah, pemirsa TVNU dan sahabat pergerakan. Oke, kita ngomongin Kopri ya, ngomongin PMII. Nah, hari ini kan PMII ditetapkan ya di tubuhnya Nahdlatul Ulama saat muktamar NU ke-34 kemarin di Lampung 2021. Nahdlatul Ulama ini menetapkan bahwa statusnya PMII sebagai badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Kakak merespon hasil keputusannya seperti apa? Itu ya selalu jadi diskusi juga ya. Dan saya bahkan barusan bulan lalu kayak ditelepon sama ketua PCNU Makassar soal otonomisasi ini badan otonom PMII di tubuh NU. Iya, karena kalau aku melihat di berbagai wilayah dan cabang-cabang sebenarnya sahabat-sahabat PMI itu masih ikut dalam andil dalam kegiatan-kegiatan NU ya. Artinya sebenarnya wacana ini kan bukan wacana ya, memang karena di dalam ADART itu PMI sudah menjadi banom. Di ADART? Di ADART NU. Oh iya. Iya, di ADART NU kan. PMI itu adalah banom, itu juga bukan hanya di Muktamar Lampung kemarin, tapi di Muktamar ke-33 di Jombang waktu itu juga sudah ditetapkan kalau PMI ini sebagai NU. Tapi waktu itu di bawah kepemimpinan Aminuddin Ma'ruf, waktu itu Tum Amin, itu menyatakan sikap bahwa PMI interdependensi. Nah, sebenarnya interdependensi ini kan hasil kajian kalau hubungan internasional ya. Itu luar biasa. Oke. Terpotong lagi. Ya. Nah, jadi bagaimana kajian internasional ya? Nah, kajian internasional yang kemudian menekankan apapun kelebihan dan kekurangan itu tetap terkait satu sama yang lain. Jadi kalau kita bisa mengartikan bahwa PMII ini apapun kelebihan dan kekurangan dari PMII yang menyatakan sikap interdependensi tadi itu masih keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Artinya bisa nggak saya katakan sebagai keterkaitan ini statusnya sebagai semi otonom? Enggak juga seperti itu. Oh, enggak bisa juga ya? Ya, untuk menyatakan bahwa PMII mengakui sebagai badan otonom di NU itu perlu ada di forum tertinggi PMII. Jadi secara sikap belum bisa menyatakan. Itu saya hanya menjelaskan pernyataan sikap sebelumnya dari Tum Amin soal interdependensi. Oke, menarik sekali ya. Berarti kita mendiskusikan ini bersama Ibu Bendahara Bidang Internasional. Semuanya akan dikaji dari sisi-sisi internasional. Kemudian tadi juga sempat dinotis visi besarnya, tema besarnya Gus Yahya merawat jagat membangun peradaban. Itu juga dinotis dalam sisi internasional, luar biasa sekali ya. Nah, sederhananya karena ya memang betul Ketua Umum PBNU punya tema yang besar, punya tantangan yang besar. Tadi sudah digambarkan bagaimana situasi internasionalnya. Tapi kita breakdown pada hal-hal yang sederhana di domestik kita di institusi nasional, Kak. Targetnya PMI itu adalah mahasiswa. Hari ini mahasiswa mungkin tadi karena bonus demografi dipenuhi ataupun dipenuhi oleh generasi milenial, generasi yang tantangannya juga kompleks. Nah, bagaimana strategi di kepemimpinan Kak Fitra untuk
menyebarkan, menguatkan pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan mereka, Kak, di generasi mereka? Oke. Jadi menyebarkan secara masif pemikiran Aswaja ini kan memang adalah tujuan kita. Karena kita berideologi Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah tujuan kita dan memang kita perlu untuk memasifkan gerakan ini, apalagi menuju era disrupsi. Tapi pada perjalanannya kita banyak mengalami kendala-kendala. Jadi gini, Res, ketika kita masuk ke kampus-kampus Islam dengan membawa gagasan pemikiran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, saya kira itu akan diterima dengan baik. Ketika masuk di kampus Islam? Kampus Islam, artinya mereka akan lebih mengetahui dan gampang memahami. Tapi ketika kita masuk ke kampus-kampus umum, nah Aswaja ini agak sedikit memberatkan untuk mereka. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memasifkan? Ini menjadi PR tersendiri tentunya buat kita, apalagi kalau pemirsa terpilih jadi ketua Kopri. Nah, saya memiliki bayangan bahwa saya berharap ada modul kaderisasi yang mengkhususkan untuk gerakan pemikiran Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini ke kampus-kampus umum. Oke, jadi ada lebih spesifik ya? Lebih spesifik. Kenapa? Pembenahan modul. Iya, karena kalau kita lihat, saya ini kan termasuk kampus umum, Res. Oh iya? Iya, meskipun di Universitas Muslim Indonesia jurusan saya sastra Inggris. Oh iya. Iya, jadi kemudian S2-nya pasca sarjana Paramadina lagi kan. Jadi terus juga sebelum-sebelumnya saya juga bukan anak yang berbasis pesantren. Dan ketika mendapatkan materi soal gerakan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu lama sekali kita bisa kemudian menyerap dan mencintai gerakan ini. Gitu. Ada ilham situasi ibroh apa gitu ketika kakak mendapatkan itu? Sedangkan ketika kita melihat teman-teman kita yang mungkin dari kecil mereka memang basisnya pesantren, kemudian kuliahnya juga ke kampus-kampus Islami, jadi secara gampang diserap soal gerakan pemikiran Aswaja ini. Nah ini kan menarik juga ya, kayak ketika sahabat-sahabat mungkin yang menonton hari ini juga merasakan seperti kakak kondisinya, bukan dari pesantren, tapi memang hari ini berkhidmat di PMI. Untuk seninya kakak aja gitu ya, menyerapi pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa kak saat itu? Nah, jadi ini memang panjang, Resti. Saya merasakan itu soalnya. Kampus saya Universitas Muslim Indonesia ya memang berbasis Islam. Cuman kan jurusan saya sastra Inggris. Nah, kebetulan saya masuk di PMI itu terjebak ke jalan yang benar sebenarnya. Terjebak ke jalan. Jadi saya sangat mengapresiasi senior-senior saya di fakultas sastra itu, bagaimana mereka mendesain bahwa semua maba itu harus di mapabah. Wajib. Iya, jadi di fakultas saya itu wajib untuk anak sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris waktu itu wajib dimapabahkan. Dengan cara apa itu kak? Nah, itu dia mengelaborasikan dengan kebijakan-kebijakan di himpunan. Nah bahkan di himpunan mahasiswa sastra Inggris itu nggak bisa menjadi ketua himpunan kalau belum di mapabah. Artinya memang ini persaingan awalnya kita harus merebut jajaran perhimpunan dulu ya? Benar, kita harus merebut jajaran birokrasi kampus. Itu kuncinya ya? Iya, dan kebetulan juga saya kan ada karena saya sastra Inggris, ada perkampungan bahasa Inggris namanya Upgrading, Intensive English Guidance. Nah itu di situ kita tuh nggak akan bisa jadi instruktur kalau kita bukan PMI. Oh iya? Iya. Arti kayak gitu PMI sudah besar sekali di sana ya? Alhamdulillah di fakultas saya itu kalau dia dibilang anak sastra dia pasti PMI sastra Inggris. Kenapa? Karena memang ya ini alhamdulillah senior saya memang sangat bekerja keras untuk memasukkan itu. Nah perjalanan dari memahami Aswaja ini kemudian tentunya saya bilang tadi butuh perjalanan yang panjang. Meskipun keluarga saya NU kultural bukan NU struktural ya, tapi juga hanya paling beberapa kultural NU yang dijalankan, tapi soal pemikiran dan lain-lain itu juga enggak. Nah ini kan juga sama sebenarnya keresahan-keresahan dari sahabat-sahabat kita yang ada di kampus umum. Nah kebetulan cara yang paling strategis untuk kemudian cara yang paling strategis yang pertama itu saya membayangkan ada modul kaderisasi yang secara eksplisit itu kepada kampus-kampus umum yang mengenai pemikiran Aswaja dengan pendekatan kampus umum, bukan pendekatan kampus Islam. Yang lebih modern lah gitu ya. Kemudian tentunya juga
bagaimana kita membuat kajian-kajian. Nah, jadi kajian-kajian inilah yang kajian-kajian di pelataran kampus. Ya, anak-anak kampus umum kan suka tuh di pelataran-pelataran kampus itu suka kajian-kajian. Nah, kajian-kajian itu kita masukkanlah kajian-kajian keislaman aswaja seperti itu. Jadi tentunya pertama untuk memasifkan gerakan pemikiran Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini kan harus masif di semua lini sektor, di semua kampus. Kita tidak hanya karena kita berbicara Nusantara, berbicara Indonesia, tentunya semua kampus harus kita masuki dan harus kita kuasai. Oke, iya kan? menarik. Jadi harus tentunya ada modul yang tepat untuk bagaimana kita bisa memasifkan gerakan pemikiran aswaja ini di setiap kampus yang ada di Indonesia. Oke, menarik sekali. Berarti gini, pemirsa TVNU sahabat pergerakan, artinya Kak Fitrah ini ingin menjadikan aswaja itu di kampus-kampus umum bukan lagi sebagai ajaran yang susah untuk diterjemahkan, tapi lebih sederhana. Ya. Artinya menjadikannya sebagai pisau analisis ya, Kak, dalam semua sektor permasalahan lingkup yang sedang dihadapi gitu oleh mahasiswa di sektor ekonomi, pembangunan gitu ya, pendidikan dan juga keagamaan. Ini menarik banget sih, Kak. Selain dari itu kan juga karena kita hari ini sangat eksis di media sosial, harusnya juga tentunya kajian-kajian soal aswaja ini juga selalu digaungkan di media sosial. Ataupun cara berpikirnya kira-kira gitu ya? Iya, seperti itu. Luar biasa ini pemirsa TVNU ya. Keren-keren sebetulnya kandidat-kandidat hari ini ya, punya narasi yang sangat inspiratif menurut aku dan baru gitu ya. Ini juga penyegaran tentunya untuk organisasi kita. Selanjutnya Kak Fitrah gitu, bagaimana Kak Fitrah menerapkan konsep Nahdlatul Tujar? Karena kan di NU ini sedang digaungkan juga ya. Dalam kepemimpinan nanti Kak Fitrah mengimplementasikan konsep ini seperti apa? Jadi kan Nahdlatul Tujar ini konsep Kementerian Ekonomi ya. Betul. Yang dibangun oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat ketika kita elaborasikan dengan gerakan Kopri. Makanya ada gerakan masuk dalam visi saya yang smart itu ada mandiri, salah satunya adalah kemandirian ekonomi. Oke. Nah, bagaimana dengan banyaknya kader-kader Kopri se-Indonesia ini bisa mandiri secara ekonomi. Nah, saya membayangkan kita mempunyai satu aplikasi di mana aplikasi itu untuk memfasilitasi sahabat-sahabat Kopri PMII yang ingin mencoba untuk berusaha, berjualan. Karena kan sebenarnya banyak kader-kader kita itu yang memiliki inovasi dan kreativitas. Ya, tapi tidak terpublikasi dengan baik. Artinya perlu ada dorongan bersama. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa gerakan kita harus berasal dari gerakan akar rumput. Jadi ada dorongan bersama. Bayangkan kalau seandainya nih, Lesti nih jualan baju nih ya kan, terus dipromosikan sama seluruh kader Kopri se-Nusantara. Solid ya semuanya. Solid semuanya mempromosikan. Coba bayangkan bagaimana kira-kira penghasilan sahabat-sahabat kita mendorong kemandirian usaha seperti itu. Dengan jumlah kader yang udah luar biasa banyak ya. Iya, apalagi kalau memang ada kader Kopri yang mampu untuk membuat sebuah aplikasi. Karena kan kalau di Sulawesi Selatan itu di wilayah saya itu ada kampus yang memang bergerak di bidang teknologi dan jaringan, TKJ ya, dan memang mereka tuh bisa buat aplikasi dan lain-lain. Kalau kita bisa buat aplikasi belanja kayak aplikasi belanja hari ini kan, itu bisa mendorong kemandirian ekonomi dan itu juga salah satu bentuk untuk membangun peradaban dunia. Luar biasa, artinya memang sumber dayanya sudah ada, tinggal difasilitasi lah. Oh, inilah tugasnya calon ketua Kopri kita. Oke, ini pemirsa TVNU ya, ini bagaimana tanggapan sahabat-sahabat ya atau wacana dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu narasi pembuka tentunya untuk kita berdiskusi ketika nanti sahabat-sahabat tertarik dengan gagasan-gagasan berbagai kandidat, salah satunya adalah Kak Fitrah. Sahabat-sahabat bisa mungkin nanti berinteraksi dengan Kak Fitrah ataupun dengan tim di bawah dan lain sebagainya ya, bagaimana teknis sederhananya dan sebagainya. Karena ini hanya general saja, kira-kira gitu ya Kak Fitrah ya. Luar biasa sekali. Oke Kak Fitrah, pertama kali nanti saat terpilih sebagai Ketua Kopri PBPMI, apa yang mau Kak Fitrah lakukan? Yang pertama yang saya lakukan itu tadi, Resti, saya akan membuat sebuah perkumpulan yang besar
dan mendiskusikan gagasan apa dan grand issue apa yang akan kita bawa. Fokus isu ya. Fokus isu apa yang akan kita bawa satu periode ke depan, dan itu harus berasal dari akar rumput. Artinya apa kebutuhan sahabat-sahabat dari wilayah mulai dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, itu apa gitu yang akan kita lakukan selama satu periode ke depan. Nah, kemudian grand issue itu tentunya kita akan kolaborasikan dengan lembaga-lembaga NGO nasional maupun internasional. Nah, untuk mengawal fokus isu mengawal fokus isu itu. Jadi ketika selesai satu kepengurusan Kopri PMI, kita sudah menyelesaikan satu konflik permasalahan yang ada di negara ini. Wah, luar biasa sekali. Pertama dulu dong. Memang ya kajiannya sebendahara hubungan internasional kita luar biasa sekali ya. Ini mungkin itu yang bisa dikomitmenkan kepada sahabat-sahabat, juga menjadi tolak ukur nanti ketika Kapitra terpilih, apakah memang sudah selesai misi tersebut terlaksana atau belum. Ini juga bisa menjadi catatan besar kepada kader-kader sahabat-sahabat seluruh Nusantara. Oke, menarik sekali. Kapitra, terakhir apa yang mau Kapitra sampaikan kepada kader-kader seluruh Nusantara ataupun calon-calon pemilih Kapitra? Silakan Kapitra. Ya, terima kasih tentunya buat TVNU yang sudah memfasilitasi saya untuk menjelaskan secara singkat visi misi saya dan apa kemudian yang ingin saya bawa. Tentunya harapan saya semoga sahabat-sahabat bisa memberikan saya kesempatan untuk memimpin organisasi ini, organisasi kita tercinta, agar gerakan-gerakan kita, gerakan perempuan itu bisa masif, bukan hanya di ruang lingkup lokal nasional, tapi juga sudah bisa berelaborasi ke ranah-ranah internasional. Kenapa? Karena kita akan menghadapi era disrupsi, kemudian kita akan menghadapi bonus demografi. Jadi kita harus bergerak dengan cepat untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di negara ini. Karena sebagai aktor non government, Kopri PMI itu sudah harus bisa mampu untuk keluar dari zona-zona hari ini dan mampu untuk menjadi organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan agama. Luar biasa sekali Kapitra, terima kasih sudah mau berbincang-bincang inspiratif di Semerambi Nusantara. Terakhir saya ucapkan selamat berkontestasi di Kongres nanti. Semoga yang terbaik loh ya. Amin. Amin. Oke, pemirsa TVNU menuju kemenangan. boleh. Ya. Semoga yang terbaik untuk seluruh kandidat, Kapitra dan juga sahabat-sahabat yang lain. Pemirsa TVNU, itulah mungkin sedikit tampilan bagaimana Kapitra memandang Kopri PMI ke depan, dan tentunya jangan lupa untuk menonton dan menyimak program-program terbaiknya Televisi Nahdlatul Ulama. Saya Resi Maulida dan juga calon Ketua Kopri PMI, sahabat Fitrah Juniarti. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.